Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Aldi Farezi. Kali ini saya akan membahas tentang materi pengantar ekonomi makro. Langsung saja kita ke slide pertama, yaitu 3 masalah pokok dalam ekonomi makro. Yang pertama ada what, yaitu apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa begitu. Maksudnya di sini menentukan barang atau jasa yang harus diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana sumber-sumber ekonomi, faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi. Bagaimana? Yaitu caranya adalah memilih cara produk yang efisien, termasuk penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, untuk siapa, yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang-barang tersebut dibagikan. For whom, untuk siapa barang diproduksi. Maksudnya di sini menentukan siapa yang akan menerima barang atau jasa yang diproduksi, apakah berdasarkan daya beli, kebijakan pemerintah, atau faktor lainnya gitu. Next, slide ketiga maksudnya. Masalah dalam ekonomi makro. Ya, di sini ada 2 masalah stabilitas yaitu masalah jangka pendek, dan yang kedua masalah pertumbuhan, masalah jangka panjang. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, masalah jangka pendek. Ada 3, yaitu inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Apa sih kita sebut? Kita jelaskan yang inflasi dulu. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Jadi inflasi ini kenaikan harga, seperti ya kita tahu lah, waktu itu harga mie instan kita nggak perlu sebut nama lah. Harga mie instan dulu 1.500 dan sekarang menjadi 3.500. Itu kenaikannya juga lumayan. Ya, 2 kali lipat lebih lah. Yang kedua, pengangguran. Banyaknya tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian neraca pembayaran, catatan transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain, termasuk ekspor, impor, dan investasi asing. Defisit neraca pembayaran bisa menunjukkan ketidakseimbangan ekonomi. Yang kedua, masalah pertumbuhan, masalah jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk. Yang kedua, kapasitas produksi. Yang ketiga, investasi. Kita bahas satu. Pertumbuhan penduduk maksudnya bertambahnya jumlah penduduk yang dapat mempengaruhi kebutuhan ekonomi, tenaga kerja, dan distribusi sumber daya. Yang kedua, kapasitas produksi, kemampuan suatu negara atau perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Jika kapasitas produksi rendah, ekonomi sulit berkembang. Kemudian investasi, pengeluaran barang untuk barang modal atau aset lain yang dapat meningkatkan produktivitas di masa depan. Next, ini perekonomian nasional. Ada 5, yaitu pendapatan nasional, produk nasional, tingkat kesempatan kerja, kemudian tingkat harga. Yang kelima, neraca pembayaran. Kita bahas satu-satu. Pendapatan nasional, total pendapatan yang diperoleh oleh seluruh faktor produksi dalam satu negara dalam periode tertentu. Bisa diukur dengan PDB, produk domestik bruto, atau PNB, produk nasional bruto. Yang kedua, produk nasional, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu negara. Yang ketiga, tingkat kesempatan kerja. Maksudnya presentasi jumlah tenaga kerja yang bekerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. 4, tingkat harga, yaitu mengacu pada stabilitas harga barang dan jasa di pasar. Jika harga naik terlalu cepat,
terjadi inflasi yang dapat mengurangi daya beli masyarakat. Dan jika harga turun drastis, bisa terjadi deflasi, yaitu yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Terus yang kelima, neraca pembayaran, yaitu catatan transaksi ekonomi atau antara satu negara dengan negara lain, meliputi ekspor impor, investasi asing, dan pinjaman luar negeri. Jika ekspor lebih besar daripada impor, maka terjadi surplus yang menguntungkan perekonomian. Next. Nah, 4 faktor dalam perekonomian, yaitu ada sektor keluarga, yaitu personal sektor, yang kedua sektor perusahaan, business sektor, yang ketiga sektor pemerintah, yang keempat sektor perdagangan luar negeri. Yang pertama, sektor keluarga, personal sektor, merupakan rumah tangga yang berperan sebagai konsumen dalam perekonomian. Rumah tangga juga menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah kepada perusahaan. Terus yang kedua, sektor perusahaan, business, berperan sebagai produsen yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ketiga, sektor pemerintah, memiliki peran dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan perekonomian agar tetap stabil. Gitu. Yang keempat, sektor perdagangan luar negeri, melibatkan transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam bentuk ekspor dan impor. Next. Oke, pasar untuk barang hasil produksi. Di slide 6 ini, di sebelah kiri diagram terdapat alur permintaan yang berasal dari konsumen barang atau rumah tangga yang membutuhkan barang hasil produksi seperti ikan kaleng, pindang, ikan beku, ikan atau udang. Terus selain itu, rumah tangga juga bertindak sebagai pemilik faktor produksi yang menawarkan tenaga kerja, lahan, modal. Terus penawaran supply. Di sebelah kanan diagram terdapat alur penawaran yang berasal dari produsen barang yang menyediakan barang produk yang sama seperti yang diminta oleh konsumen, yaitu ikan kaleng, pindang, ikan beku, ikan atau udang. Produsen juga bertindak sebagai konsumen produksi yang membutuhkan tenaga kerja, lahan, dan modal untuk dapat menghasilkan barang. Terus selanjutnya, harga dalam pasar produksi. Harga. Terdapat dua jenis harga yang mempengaruhi interaksi pasar, yaitu harga barang hasil produksi dan harga faktor produksi, upah, sewa, dan sebagainya. Maksudnya, harga barang hasil produksi ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran barang. Harga faktor produksi, upah, sewa, dan sebagainya ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran faktor produksi. Kemudian inti dari pasar produksi, what, how, for, whom. Di tengah diagram terdapat konsep what, how, for, whom yang mengacu pada pertanyaan mendasar dalam ekonomi. What, barang apa yang diproduksi. How, bagaimana barang tersebut akan diproduksi. For whom, itu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Gitu. Next. Nah, kemudian 5 pelaku makro. Ya, apa saja sih pelakunya? Ini ada 5, yaitu rumah tangga, produsen, pemerintah, dan lembaga-lembaga keuangan, dan yang terakhir negara lain. Yang pertama, rumah tangga berperan sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa dari produsen. Ini juga sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan lahan untuk produsen. Yang kedua, produsen berperan sebagai pihak yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi perekonomian agar tetap stabil.
Yang keempat, lembaga keuangan meliputi bank dan lembaga keuangan lainnya yang berperan dalam mengatur aliran uang dalam perekonomian. Yang ketiga, negara lain. Nah, ini juga terlibat dalam perdagangan internasional melalui ekspor dan impor barang serta investasi antar negara. Terus mempengaruhi neraca perdagangan dan nilai tukar mata uang suatu negara. Next. Nah, ini untuk rumah tangga itu menerima penghasilan dari produsen sebagai upah atau dividen. Maksudnya di sini rumah tangga mendapatkan pendapatan dari pekerjaan atau upah gaji dan investasi, dividen dari saham. Yang kedua, menerima penghasilan dari tabungan. Nah, ini selain dari pekerjaan, rumah tangga juga bisa memperoleh pendapatan dari bunga tabungan atau investasi lainnya. Yang ketiga, membelanjakan penghasilan di pasar barang. Di sini maksudnya penghasilan yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa di pasar guna memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti ya kita kayak dapat gaji terus ya belanja di pasar. Yang keempat, menyisihkan penghasilan untuk ditabung, ya investasi, menabung. Kayak lu punya gaji sekian ditabung begitu. Yang kelima, membayar pajak kepada pemerintah. Ya, tau lah bayar pajak. Rumah tangga memiliki kewajiban membayar pajak seperti pajak penghasilan atau pajak konsumsi. Yang keenam, perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Jelas setiap rumah tangga membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Lanjut, produsen. Produsen memproduksi barang dan menjual barang dan jasa. Ya, seperti yang tadi kita jelaskan, produsen itu memproduksi, sama juga sih, dan menjual barang dan jasanya. Yang kedua, menyewa faktor produksi. Produsen membutuhkan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan untuk menjalankan usahanya. Membutuhkan kredit usaha. Di sini untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis. Produsen sering memerlukan pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan. Yang keempat, memerlukan tenaga kerja. Produsen membutuhkan pekerja untuk mengoperasikan bisnisnya, dari tenaga kerja terampil hingga manajerial. Next. Kemudian pemerintah ini menarik pajak. Yang kedua, memberikan subsidi. Yang ketiga, membeli barang-barang, terus meminjam uang dari luar negeri, menjual surat berharga. Maksudnya menarik pajak. Pemerintah mengumpulkan dana dari masyarakat, dari kita nih yang bayar pajak, dan perusahaan melalui pajak untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Yang kedua, memberikan subsidi. Bantuan keuangan diberikan kepada sektor tertentu seperti subsidi BBM, pupuk, atau pendidikan untuk meringankan beban masyarakat. Yang ketiga, membeli barang-barang. Pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa seperti pembangunan infrastruktur, alat kesehatan, atau kendaraan operasional. Yang keempat, meminjam uang dari luar negeri. Pemerintah dapat berhutang ke negara lain atau lembaga internasional untuk mendanai proyek atau menutupi defisit anggaran. Yang kelima, menjual surat berharga. Pemerintah menerbitkan obligasi atau surat utang untuk menarik dana dari masyarakat. Next. Kemudian lembaga keuangan yang menerima simpanan tabungan, defisit atau dari RT, dari rumah tangga. Maksudnya lembaga keuangan seperti bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito sebagai cara menyimpan dan mengelola uang. Yang kedua, menyediakan kredit. Lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada individu atau perusahaan untuk
berbagai keperluan seperti modal usaha, pembelian rumah, atau konsumsi. Yang ketiga, menyediakan uang. Lembaga keuangan berperan dalam distribusi uang melalui pencairan kredit, transaksi perbankan, dan pengelolaan sistem pembayaran. Nah, negara lain adalah ya untuknya membeli barang impor. Yang kedua, menjual barang ekspor. Yang ketiga, menyediakan kredit pinjaman. Untuk membeli barang impor maksudnya negara mengimpor barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak bisa diproduksi sendiri atau lebih murah jika dibeli dari luar negeri. Yang kedua, maksudnya menjual barang ekspor. Negara menjual produk atau sumber daya ke luar negeri untuk mendapatkan devisa dan memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Yang ketiga, menyediakan pinjaman. Menyediakan kredit pinjaman. Negara lain atau lembaga keuangan internasional memberikan pinjaman kepada negara lain untuk pembangunan infrastruktur. Nah, yang sekarang pasar. Ada 4, pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Kita bahas satu-satu. Pasar barang, maksudnya tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk transaksi barang atau jasa. Contohnya pasar tradisional, supermarket, atau toko online. Kemudian pasar uang, tempat transaksi instrumen keuangan jangka pendek kurang dari 1 tahun. Contohnya sertifikat bank, BSI, deposito, dan valuta asing. Yang ketiga, pasar tenaga kerja, yaitu tempat bertemunya pencari kerja dengan penyediaan lapangan kerja. Contohnya job fair, platform lowongan kerja seperti LinkedIn dan Jobstreet. Yang keempat, pasar luar negeri, yaitu pasar yang melibatkan perdagangan antar negara, baik ekspor maupun impor. Next, pasar luar negeri, yaitu ada neraca perdagangan, ekspor, impor, dasar penukaran luar negeri, dan harga rata-rata ekspor atau harga rata-rata impor cadangan devisa. Nah, neraca perdagangan maksudnya mengukur perbedaan antara ekspor barang atau jasa yang dijual ke luar negeri dan impor juga. Jika ekspor lebih besar daripada impor, surplus perdagangan baik untuk ekonomi. Dan jika impor lebih besar daripada ekspor, defisit perdagangan bisa berdampak negatif jika terus-menerus. Ini lumayan bahaya. Nah, kemudian dasar penukaran luar negeri, yaitu mengacu pada rasio harga rata-rata ekspor dibandingkan dengan harga rata-rata impor. Jika harga ekspor lebih tinggi daripada impor, negara mendapatkan keuntungan lebih dalam perdagangan internasional. Kemudian cadangan devisa, mata uang asing yang disimpan oleh bank sentral untuk stabilitas ekonomi. Pendapatan nasional, itu jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode. Kedua, salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Definisi. Nah, yang ketiga, indikator arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Produk domestik bruto (PDB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode. Kemudian pendapatan nasional. Ada 3 pendekatan untuk mendapatkan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produk. Yang kedua, pendapatan income. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran expenditure. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pendekatan produk approach. Nah, itu yang disebutnya.
yaitu menghitung pendapatan nasional berdasarkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh satu negara dalam periode tertentu. Yang kedua, pendekatan pendapatan income, yaitu menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi, upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga modal, dan laba pengusaha. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran, yaitu menghitung pendapatan nasional berdasarkan total pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi. Next. Baik, selanjutnya pendekatan produksi. 9 lapangan usaha sektor, yaitu 1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima, konstruksi. Yang keenam, perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Yang kesembilan, jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Sektor-sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sektor. Next. Pendapatan. Pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Tuh. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto, pajak tak langsung jika dikurangi subsidi. Kemudian pendekatan pengeluaran. Ini ada 5. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, yaitu maksudnya belanja masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Termasuk juga pengeluaran dari lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan seperti yayasan dan organisasi amal. Kemudian yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah, yaitu belanja pemerintah untuk menyediakan layanan publik seperti gaji pegawai negeri, pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga, pembentukan modal tetap domestik bruto, investasi dalam barang modal seperti mesin, alat produksi, bangunan, dan kendaraan yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat, perubahan inventory, stok barang. Perubahan jumlah barang yang disimpan oleh perusahaan baik berupa bahan baku maupun barang jadi, itu tadi. Kemudian ekspor neto, ekspor barang dikurangi, impor maksudnya. Kemudian pendekatan pengeluaran, itu ada sektor rumah tangga, consumption expenditure, yaitu C. Sektor perusahaan swasta, investment, itu I. Kemudian sektor pemerintah, government expenditure, itu G. Kemudian sektor perdagangan luar negeri, ekspor neto, X dikurang M. Ini rumusnya, Y sama dengan C plus 1 plus G plus X kurang M. Kita kerjakan yang bagian X kurang M dulu, yaitu sektor perdagangan luar negeri dikurang neto dikurang ekspor neto, yaitu sektor rumah tangga, konsumsi pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa seperti makanan, pakaian, transportasi, kesehatan, dan liburan. Sektor perusahaan, ya swasta, investment. Ini rumusnya untuk mendapatkan. Oke.
di next aja kali ya. Nah, kita langsung ke indikator turunan. Oke, selanjutnya indikator ekonomi turunan PDB, yaitu produk nasional bruto. PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Di sini produk nasional bruto diperoleh dengan menambahkan pendapatan neto dari luar negeri ke PDB. Pendapatan neto ini mencakup pendapatan warga negara dari luar negeri dikurangi pendapatan yang diperoleh oleh orang asing di dalam negeri. Yang kedua, produk nasional neto PNN atau dasar harga pasar. PDB dikurangi dengan penyusutan depresiasi barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama 1 tahun. Ini menunjukkan nilai bersih produksi setelah mempertimbangkan keausan aset. Yang ketiga, produk nasional neto atas dasar biaya produksi. PNN atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Ini memberikan gambaran tentang pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja pemilik, modal, dan pengusaha. Yang keempat, angka per kapita. Semua ukuran indikator ekonomi di atas dibagi menjadi jumlah penduduk pertengahan tahun. Ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi rata-rata per orang dalam satu negara. Kemudian manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu kita mengetahui struktur ekonomi. Perhitungan pendapatan nasional membantu dalam mengidentifikasi sektor-sektor utama dalam perekonomian seperti pertanian, industri, atau jasa. Yang kedua, mengetahui perkembangan ekonomi. Ya, dengan membandingkan data dari tahun ke tahun, kita dapat melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar wilayah negara daerah. Ya, pendapatan nasional bisa digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan ekonomi antar daerah dalam satu negara atau antar negara. Yang keempat, dasar pengambilan kebijakan. Pemerintah menggunakan data pendapatan nasional untuk merumuskan kebijakan ekonomi seperti pajak, subsidi, atau investasi di sektor tertentu. Oke, kemudian manfaat perhitungan pendapatan nasional. Terdapat 5 manfaat utama dari perhitungan pendapatan nasional yang disebutkan dalam slide ini. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, yaitu mengukur seberapa besar konsumsi masyarakat dalam suatu periode. Yang kedua, mengeluarkan konsumsi pemerintah, yaitu menghitung besarnya belanja pemerintah untuk berbagai sektor seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga, pembentukan modal tetap domestik bruto PMTDB, itu mengukur investasi barang modal seperti mesin, peralatan, dan bangunan, menjadi indikator pertumbuhan kapasitas produksi suatu negara. Yang kemudian, tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, tingkat pendapatan nasional real yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan menghasilkan peningkatan barang dan jasa sehingga pendapatan nasional real meningkat. Yang kedua, tingkat kesempatan kerja tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah. Kebijakan ekonomi makro bertujuan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan agar pengangguran berkurang. Yang ketiga, kondisi perekonomian yang stabil, inflasi yang rendah, dan terkendali menjadi indikator kestabilan ekonomi yang diupayakan oleh kebijakan ekonomi makro. Yang keempat, peningkatan kapasitas produksi nasional. Yang kelima, distribusi pendapatan yang merata. Maksudnya keadilan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama dengan mengurangi kesenjangan nasional dan mencegah pemborosan sumber daya. Yang terakhir, neraca pembayaran yang berimbang. Maksudnya di sini keseimbangan antara ekspor dan impor diperlukan agar tidak terjadi defisit atau surplus berlebihan yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Kemudian investasi perikanan.
Dari slide ini, pada tahun 2009 investasi PMDN di sektor perikanan tidak ada ya, di sini nol. Kemudian pada tahun 2010 mulai ada investasi sebesar 2 izin usaha dengan realisasi nilai 24,7 miliar rupiah. Yang kemudian investasi PMA, penanaman modal asing di sektor perikanan. Pada tahun 2009 ada 3 izin usaha dengan realisasi investasi 2,4 juta US dollar. Dan pada tahun 2010 jumlah izin usaha turun menjadi 2. Tetapi realisasi investasi menjadi naik 5,1 juta US dollar. Kemudian total PMDN dan PMA di semua sektor. Total investasi PMDN meningkat dari 20 miliar. Kemudian total PMDN dan PMA di semua sektor. Total investasi PMDN meningkat dari 20.363,4 miliar rupiah di tahun 2009 menjadi 37.799,8 miliar rupiah di tahun 2010. Total investasi PMA menurun dari 14.871,4 juta US dollar di tahun 2009 menjadi 10.815,0 juta US dollar di 2010. Persentase investasi perikanan terhadap total investasi. Di sini persentase investasi perikanan terhadap total PMDN masih sangat kecil, hanya 0,8% di tahun 2010. Persentase investasi perikanan terhadap total PMA juga kecil, turun dari 0,3% di tahun 2009 menjadi 0,2% di tahun 2010. Oke, sudah habis ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lumayan panjang ya, semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.